Kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan penyelesaian siklus akuntansi atau completing the accounting cycle. Bagaimana kita menyelesaikan siklus akuntansi hingga ke poin terakhir ya, atau hal terakhir yang kita lakukan. Sebelum kembali lagi ke tahapan awal. Jadi ketika periode berakhir, itu akan berputar lagi ke periode berikutnya, seperti itu, akan terus bergulir dan siklus ini akan terus berjalan ya. Accounting cycle itu tidak berhenti. Dia akan terus berputar atau berjalan dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Oke. Kemarin kita sudah belajar terkait penyesuaian ya, bagaimana kita melakukan penyesuaian agar saldo-saldo dari akun yang ada di perusahaan itu up to date, lengkap, sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan. Selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian atas siklus akuntansi. Learning outcome-nya untuk materi pembelajaran hari ini yaitu bagaimana kita mempersiapkan worksheet atau kertas kerja neraca, biasa juga disebut neraca lajur ya. Oke, kemudian kita akan melakukan closing entries. Kemudian kita juga akan belajar terkait correcting entries atau jurnal koreksi, pembetulan. Dan yang terakhir kita akan sedikit belajar tentang bagaimana klasifikasi atas akun yang ada di neraca. Pertama yaitu kita menyusun atau membuat neraca lajur worksheet ya di sini. Oke. Penggunaan neraca lajur sendiri ini sebenarnya opsional, sebetulnya opsional. Jadi tidak menggunakan neraca lajur pun tidak masalah. Oke. Nah, worksheet sendiri atau neraca lajur sendiri ini bisa jadi jangan langsung dipikirkan ini harus pakai sistem. Tidak. Maybe a simple paper and pencil. Kita pakai manual, pakai buku folio misalnya, kita buat kotak-kotak sendiri, kolom-kolom sendiri, atau kita pakai spreadsheet seperti Excel. Kemudian ada multiple column yang kita pakai. Kemudian di sini disusun menggunakan tahapan 5 langkah tahapan di sini. Nah, 5 langkah tersebut apa saja? Yang pertama yaitu kita akan menyusun trial balance, neraca saldo, hasil dari posting kita ke buku besar. Selanjutnya, kita akan memasukkan data penyesuaian. Kita akan memasukkan dari data-data jurnal penyesuaian ya. Selanjutnya, kita akan menghitung balance atau saldo dari masing-masing akun setelah dilakukannya penyesuaian. Yang keempat, kita akan menghitung income statement-nya. Kemudian kita akan menyelesaikan di bagian kolom terakhir yaitu terkait dengan statement of financial position atau bisa disebut juga dengan balance sheet. Oke, yang pertama yaitu prepare worksheet column. Ini datanya adalah data dari materi kita sebelumnya ya, yang terkait jurnal. Silahkan bisa dicek. Di akhir materi tersebut ada trial balance-nya ya. Ini saya masukkan angkanya sesuai dengan yang ada di materi tersebut. Masih di perusahaan line movement. Oke. Bisa dilihat di sini mulai dari kas sampai depreciation expense itu saya masukkan datanya. Saldonya hasil posting yang kita lakukan dari jurnal ke buku besar masing-masing akun. Kita pastikan debit dan kreditnya itu sama. Selanjutnya, kita melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian ini datanya ada di materi sebelumnya, yaitu terkait adjusting the account. Ada beberapa penyesuaian yang kita lakukan bersama ya, yang saya jadikan contoh. Nah, itulah yang saya masukkan ke sini. Jadi, silahkan nanti untuk materi ini, silahkan membuat worksheet ini sendiri. Boleh bebas manual ditulis tangan, boleh pakai Excel, boleh, silahkan dicoba. Buka materi yang terkait jurnal, kemudian isikan trial balance-nya,
buka materi terkait penyesuaian, kemudian isikan data penyesuaiannya ke sini. Oke, sehingga nanti kalian tahu tuh, oh angka 200 ini penyesuaian apa sih? Angka 30 ini penyesuaian yang mana? Nah, itu bisa tahu satu persatu. Jadi jangan copy paste angka-angka yang ada di sini. Usahakan masukkan sendiri dari data-data di materi sebelumnya. Oke. Kemudian kalau dua kolom di sini itu kita hitung ya. Kas tidak ada perubahan, kemudian di sini account receivable ada perubahan ya, tadinya 0, kemudian ada penyesuaian sehingga hasilnya 200. Ini kita lakukan untuk semua akun, sampai hasil akhirnya harus sama debit dan kredit. Selanjutnya kita alokasikan, di mana kita hanya memindahkan akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Kita mulai dari service revenue. Service revenue kita tulis di kredit ya. Kemudian beban-beban kita tuliskan di sisi kredit. Mohon maaf, di sisi debit. Sehingga akan muncul di situ besaran beban sebesar 840. Kita ada pendapatan 3.300 ya, sehingga kita punya net income sebesar 2.460. Oke, selanjutnya kita akan selesaikan untuk statement of financial position-nya atau balance sheet-nya. Kita memindahkan akun-akun neraca, mulai dari kas sampai ke ekuitas. Kemudian di bagian paling bawah, ini dilihat ya, kalau di sini jelas akan tidak balance. Kalau kita pakai, kalau tidak kita tambahkan, nah ini debitnya sekian, kreditnya sekian. Ini kita pindahkan. Oke, tadinya di sisi debit, ini kredit ya, di sini kredit. Agar hasilnya balance. Ini tadi juga hasilnya balance ya. Oke. Itu cara membuat worksheet atau neraca lajur. Nah, selanjutnya dari neraca lajur tersebut kita bisa gunakan untuk membuat laporan keuangan. Oke, ini laporan keuangannya. Sama tadi ya. Jadi di sini ada service revenue 3.300, kemudian beban-beban kita tulis apa saja beban-bebannya, sehingga muncul net income-nya sama dengan yang ada di neraca lajur. Selanjutnya kita buat dulu perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas, di mana kita tahu ada investasi sebesar 10.000 ya. Ini bisa dicek di materi laporan keuangan. Kemudian ada net income, sama seperti di laporan laba rugi. Kemudian ada drawing ya, ada pengambilan untuk keperluan pribadi sebesar 100, sehingga kita tahu owners capitalnya sebesar 11.460 dolar. Selanjutnya kita akan masukkan, ini ya nilainya tadi dari laporan perubahan ekuitas. Ini kita masukkan satu persatu dari neraca lajur tadi. Nah, bisa dilihat di sini, akumulasi depresiasi equipment, di situ di dalam kurung. Karena kemarin kita sudah belajar ya bahwa akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan merupakan kontra account. Akun kontra dari aset, sehingga dia ada di sisi kredit. Maka ketika masuk ke laporan keuangan, ketika masuk ke laporan posisi keuangan, dia akan di dalam kurung. Akan mengurangi. Dan bisa dilihat nilai equipment-nya tetap 5.000, tidak berkurang. Ketika kita melakukan penyesuaian, maka kita akan mengkredit akun akumulasi depresiasi, bukan mengkredit akun asetnya. Oke, seperti itu ya. Ini liabilitasnya juga silahkan dimasukkan, apa-apa saja yang tadi ada di neraca lajur, sehingga kita harus cek di sini bahwa hasil akhirnya antara total aset dan total liabilitas ditambah ekuitas ini harus sama. Oke, harus balance. Oke, itu tadi laporan keuangan. Kemudian ada
jurnal penutup. Kita masuk ke closing entries. Oke. Nah, kenapa sih kita harus melakukan jurnal penutup? Akun-akun apa saja yang akan kita tutup? Di sini saya bandingkan keduanya, yaitu kita punya akun temporer atau akun sementara. Akun temporer adalah akun-akun yang akan kita tutup. Akun-akun yang akan kita tutup, kita lakukan tutup. Akun apa saja? Akun pendapatan, akun beban, dan akun prive atau drawings ya, atau dividen. Kemudian, nah kebalikannya kita punya akun permanen, akun tetap. Akun ini tidak kita tutup. Lihat ya, tidak kita tutup. Apa saja? Ada akun aset, akun kewajiban, dan akun modal. Oke. Bagaimana langkah-langkahnya untuk melakukan penutup bukuan atau penutup bukuan, tutup buku, biasa disebut dengan tutup buku? Yaitu kita prepare income statement dan equity statement periode tersebut. Kemudian kita menjurnal ke income summary, atau ini bahasa Indonesianya adalah ikhtisar laba rugi, dan retain earning jika menggunakan akun laba ditahan atau langsung ke owner's capital. Kemudian hasil akhirnya akan menghasilkan produce a zero balance in temporer akun. Tadi kita tahu temporer akun ada 3 ya, revenue, expense, dan drawing atau dividen. Ini ketiganya akan zero ketika kita sudah melakukan tutup buku. Oke. Ini adalah alurnya. Bagaimana kita melakukan penutup bukuan? Yang pertama yaitu adalah dari pendapatan. Masing-masing buku besar pendapatan akan kita tutup dengan cara kalau pendapatan kan saldo normalnya di kredit ya, jadi harus kita debit sebesar pendapatan tersebut agar buku besarnya jadi 0. Oke? Fungsinya adalah agar buku besarnya jadi 0. Kemudian akun kontranya, akun lawannya saat menjurnal kan pasti ada debit kreditnya ya. Nah, kreditnya adalah di income summary atau ikhtisar laba rugi. Begitu juga dengan beban-beban. Kita tadi misalnya punya beban supplies, kita punya beban depreciation, kita punya beban insurance, kita punya rent, dan lain sebagainya. Masing-masing itu buku besarnya harus dinolkan. Oke, harus dinolkan sehingga kita akan mencatat di sisi kebalikan dari saldonya agar saldo akhirnya buku besar tersebut menjadi 0. Nah, income summary ini nanti di sini kan akan ada muncul angka ya dari revenue dan dari expense. Nanti akan muncul entah di sisi debit atau kredit, tergantung perusahaan tersebut profit atau loss. Oke. Nah, itu akan kita masukkan ke owner's capital jika perusahaan perseorangan. Kalau perusahaan ini sudah berbentuk PT, dia punya saham, dia mencatat adanya akun laba ditahan, maka ini akan masuk ke laba ditahan, bukan ke owner's capital. Oke, perlu dicatat ya. Ketika perusahaan memiliki akun laba ditahan, maka closing entry akan berakhir ke retain earning atau laba ditahan, bukan modal pemilik. Nah, di sini owner's drawing akan masuk ke owner's capital juga. Kalau PT berarti dividen akan langsung masuk, akan mengurangi saldo laba ditahan. Oke, ini jurnalnya, closing entry-nya. Pertama,
ini untuk akun-akun beban. Ketika kita akan menutup akun beban, maka jurnalnya adalah kebalikannya ya dari saldo normal expense. Kita tahu ketika kita mencatat expense, maka expense-nya ada di sisi debit. Saldo normal expense itu ada di debit. Nah, sekarang kita akan hapus atau kita akan zerokan akun expense. Sehingga expense di sini posisinya kebalikannya, yaitu di sisi kredit. Debitnya adalah income summary. Hal ini kita lakukan juga untuk revenue. Tapi kebalikannya, revenue punya saldo normal di sisi kredit. Sehingga di sini kita debit agar nanti menjadi 0. Lawan akunnya adalah income summary. Selanjutnya, kita punya income summary. Oke, income summary hampir dibilang tidak mungkin balance antara debit dan kreditnya. Besaran beban dengan besaran pendapatan pasti ada selisihnya. Entah itu menghasilkan profit atau entah itu menghasilkan loss atau rugi. Oke, di sini saya tuliskan 2. Ketika perusahaan tersebut, mohon maaf ini harusnya owners capital ya. Oke, sebentar saya buat catatan saja. Ini capital ya, mohon maaf sekali. Ini owners capital. Jadi ketika perusahaan tersebut profit, dia ada net income-nya, maka untuk menutup akun income summary atau ikhtisar laba rugi, jurnalnya adalah income summary di debit, kemudian owners capital di kredit. Kebalikannya, jika perusahaan tersebut rugi, maka jurnalnya adalah owners capital di debit dan income summary di kredit. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke owners drawing atau prefer. Di sini cara menjurnalnya adalah kita tahu bahwa owners drawing dia ada di sisi debit ya, saldo normalnya, maka di sini kita kreditkan sehingga akan mengurangi owners capital. Nah, ini adalah jurnal penutup yang saya lakukan untuk kasus kita ya, yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ini. Income summary kita buat dulu. Pertama untuk menutup service revenue sebesar 3.300. Kemudian kita juga lakukan untuk beban-beban di sini sebesar total 840. Sehingga kita tahu ini net income ya, net income-nya kita ini sebesar 2.460. Kita akan masukkan ke owners capital. Nah, ini benar kalau ini jurnalnya, owners capital. Kemudian untuk drawing itu akan mengurangi owners capital. Ini harusnya agak menjorok ya. Owners capital di sisi kredit untuk yang ini. Nah, ini buku besarnya. Bisa kita lihat di sini. Yang saya warnain merah ini adalah, saya beri tanda. Yang saya warnain merah ini adalah closing entry. Closing entry yang dilakukan untuk akun-akun beban. Kita ternyata punya 6 akun beban yang kita pakai. Nah, bisa dilihat saldonya menjadi 0 semua ya. Karena sudah kita tutup, sudah closing. Oke. Nah, closing ini lawannya kemana? Yaitu ke income summary. Nah, di sini nih. Ini kan kita kredit ya. Nih, debit sebesar semua akun beban. Kita juga melakukan ke service revenue. Service revenue juga kita nolkan nih. Sebesar 3.300 kita masukkan ke income summary. Bisa dilihat bahwa di sini ada selisih sebesar 2.460. Apa yang kita lakukan tadi? Yang kita lakukan adalah closing ini, closing 2.000 sekian ini ke owners capital. Ini ya, tadi 2.000 ini, tadi kan ada di sisi kredit ya. Jadi sekarang kita debit agar
saldonya 0. Maka debitnya income summary, kreditnya owner's capital. Oke. Kemudian kita juga melakukan tadi owner's drawing. Saldo normalnya debit, kita nolkan sehingga kita butuh mengkreditkan. Kreditnya owner's drawing, kemudian debitnya owner's capital. Sehingga kita tahu di sini hasil akhirnya dari owner's capital adalah sebesar 11.460. Ini sama dengan, nanti silahkan dicek ke laporan posisi keuangan atau neraca, bahwa di sana muncul angka sebesar 11.460 equity-nya, owner's capital-nya. Nih ya, harus sama. Oke. Nah, setelah kita melakukan tutup buku, maka kita akan membuat neraca saldo lagi nih. Setelah posting, kita membuat neraca saldo. Setelah membuat penyesuaian, kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah tutup buku, kita melakukan atau kita menyusun juga neraca saldo setelah tutup buku. Jadi neraca saldo itu dibuat 3 kali ya. Kalau di akuntansi, kita akan menggunakan neraca saldo ini sebagai saldo awal periode depan. Jadi periode depan itu saldo awalnya pakai yang ini. Pakai yang post closing trial balance. Bisa dilihat di sini bahwa akun-akunnya hanya akun-akun neraca. Akun-akun permanen. Tidak ada akun temporernya. Akun temporer itu hanya digunakan pada periode tersebut. Ketika periode selesai, tutup buku habis, maka buka buku baru, kita hanya mengambil data dari post closing trial balance. Saldo awalnya dari sini ya. Tidak ada penjualan, tidak ada pendapatan, tidak ada beban, yang ada saldonya. Semua akun laba rugi itu saldonya 0. Dimulai dari 0 lagi. Oke. Oke, yang terakhir yaitu correcting entries atau jurnal pembetulan, jurnal koreksi. Ini bisa dilakukan kapanpun ketika akuntan menemukan kesalahan. Sebaiknya segera diperbaiki. Oke, kemudian harus dicatat sebelum closing entry. Karena kita tahu setelah closing entry, semua akun permanen sudah, semua akun temporer sudah 0 ya. Sehingga kalau ada kesalahan maka tutup bukunya harus dibalik dulu, dibuka dulu, dikembalikan ke saldo sebelum tutup buku. Baru kita koreksi, setelah itu baru ditutup kembali. Kemudian, jika tidak ada kesalahan, ya ini bukan hal yang harus dilakukan. Berbeda dengan jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Itu adalah siklus yang harus dilakukan. Untuk koreksi, kalau tidak ada kesalahan, ya tidak perlu dilakukan. Oke? Kemudian, caranya selain kita mengoreksi jurnal entry-nya, nanti juga ada caranya. Nanti setiap contoh kasus akan saya berikan 2 alternatif pembetulannya. Baik membuat correction entry atau kita reserve dulu. Jurnal yang salah itu kita balik dulu. Ketika kita melakukan jurnal kas pada piutang misalnya, kemudian kita balik piutang pada kas pada nominal yang sama, maka itu hasilnya akan 0 ya. Sama hasilnya dengan akun tersebut, jurnal tersebut tidak pernah dibuat. Tapi ingat, ketika melakukan correction entry, kita tidak menghapus jurnal. Oke? Jurnal yang salah akan tetap ada, akan tetap terdeteksi. Jadi, it's okay ya, ketika kita melakukan kesalahan, asal kita tahu bagaimana cara membetulkannya, kita membetulkannya dengan tepat, itu tidak apa-apa. Oke, jadi jangan menghapus jurnal yang salah. Jurnal yang salah tetap ada, kita membuat reserve-nya boleh, kita membuat correction-nya juga boleh. Oke. Ini contohnya, tanggal 10 Juni ada transaksi di mana
perusahaan menerima 10 dolar, ada kas masuk 10 dolar untuk pembayaran piutang. Jurnalnya seharusnya, ini jurnal yang betul ya, kas pada account receivable sebesar 10 dolar. Tapi akuntan kita salah. Ternyata mencatatnya kas pada service revenue. Padahal ini bukan pendapatan ya. Bukan pendapatan yang kita akui bulan ini. Ini pendapatan misalnya bulan kemarin. Tapi pembayarannya hari ini. Maka seharusnya dicatat yang atas, jurnal yang atas. Kesalahannya adalah jurnal yang bawah. Jadi yang salah adalah seharusnya account receivable, tapi dicatatnya service revenue. Oke. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama adalah ini yang salah tadi ya. Yang salah adalah kas kita catat dengan service revenue. Oke, sebesar 10 dolar. Kemudian kita tahu nih, ternyata salah. Maka jurnalnya adalah service revenue. Ini tadi kredit ya. Kita debit 10 pada 10. Jadi sebetulnya ini 0 ya. Kemudian kita kreditkan account receivable sebesar 10. Nah, bisa dilihat bahwa ini sama dengan menghilangkan ini impas. Ini impas ya. Tadinya kita kredit, kita debit. Sehingga ini menjadi jurnal yang betul nih. Kas pada account receivable sebesar 10. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ini jurnal yang salah tadi pada service revenue. Apa yang kita lakukan? Kita reserve dulu. Kita balik nih. Ini jurnal reserve-nya. Kita balik sehingga ini sama dengan impas. Oke. Baru kita lakukan jurnal yang betul. Oke. Kalau tadi kita buat, kalau ini jadi bikin dua jurnal ya. Jurnal reserve-nya, jurnal pembaliknya, baru kita jurnal yang betul. Kalau tadi kita langsung ke jurnal koreksinya. Oke. Ada contoh lagi? Ketika perusahaan membeli equipment sebesar 250 hutang, account payable, maaf ini typo. Account payable sebesar 250. Ternyata salah catat. Catatnya hanya sebesar 25 dolar. Kurang 01 nih ya pencatatannya. Akunnya betul. Lihat bisa dibilang akunnya betul. Di sini nominalnya yang salah. Harusnya 250, dicatatnya 25 dolar. Bagaimana cara koreksinya? Cara yang pertama, kita tinggal menambahkan. Tadi kan 250 ya seharusnya, tapi kita hanya mencatat 25. Sehingga kita jurnal lagi. Equipment sebesar selisihnya 225 pada account payable sebesar 225. Nah, ini kalau dijumlahkan maka hasilnya adalah equipment 250, account payable 250. Cara yang kedua seperti yang tadi. Kita akan melakukan reserve dulu. Di sini reserve yang salah. Kita balik sehingga menjadi impas. Baru kita jurnal yang betul. Kalau di sini kita 2 kali jurnal koreksinya. Oke. Itu ya. Nah, untuk materi classified balance sheet bisa dilihat di video terkait dengan laporan posisi keuangan atau statement of financial position ya. Di sana saya menjelaskan terkait dengan klasifikasi akan akun-akun yang ada di neraca atau di laporan posisi keuangan. Oke, bisa cek ya materinya di video yang lain. Untuk materi kali ini sudah cukup. Semoga bermanfaat. Semoga bisa memperjelas bagaimana siklus akuntansi itu berjalan, dimulai dari analisis transaksi, kemudian kita akan melakukan jurnal, kita akan melakukan posting,
setelah posting kita buat neraca saldo, kita melakukan penyesuaian, kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian kita lakukan tutup buku. Setelah tutup buku, kita akan mendapatkan neraca saldo setelah tutup buku. Nah, neraca saldo setelah tutup buku inilah yang akan kita pakai untuk periode berikutnya. Oke, perlu diingat ya, saldo mana yang akan kita gunakan untuk periode berikutnya, yaitu saldo setelah tutup buku. Oke, semoga bermanfaat materinya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya cukupkan materi kali ini. Sekian dan terima kasih.